Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafatia Najmi Muazzaro. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat beriman kepada hari akhir. Hakikat beriman kepada hari akhir. Yang pertama, dirian iman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah di akhirat. Meyakini akan datangnya hari akhir merupakan kewajiban setiap umat Islam yang hendaknya dijadikan landasan utama untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa sih hakikat beriman kepada hari akhir itu, dan siapa atau bagaimana apa yang harus kita lakukan? Iman kepada hari akhir hukumnya wajib, dan kedudukannya dalam agama merupakan salah satu di antara rukun iman yang keenam. Sebagai umat muslim, sudah sepatutnya imani dan meyakini bahwa akan adanya hari akhir, dan menjadikan landasan kesadaran diri bahwa kenikmatan dunia ini hanyalah sementara dan yang kekal itu hanyalah di akhirat. Maka dari itu, kita hidup di dunia untuk memperbanyak amal soleh sebagai bekal bagi kehidupan kelak di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis di sini, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maka apabila matahari terbit dari sebelah barat, lalu manusia pun akan beriman seluruhnya. Akan tetapi, yang demikian itu di saat tidak berguna bagi keimanan seseorang yang belum pernah beriman sebelum beriman setelah kejadian tersebut, atau memang berbuat kebaikan dengan keimanan yang sudah dimilikinya itu. Nah, pada sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, bahwa dijelaskan sungguh rugi manusia bila dalam akhir hidupnya mereka tidak dalam keadaan yang baik. Yang kedua yaitu dijelaskan makna hari akhir dalam beberapa sumber atau pandangan. Yang pertama itu ada makna hari akhir menurut bahasa. Menurut bahasa, hari akhir artinya penghabisan, juga disebut hari pembalasan. Sedangkan hari akhir menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isi dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Yang ketiga ada hari akhir menurut Al-Quran. Nah, hari akhir menurut Al-Quran ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua ada kiamat kubro. Nah, apa sih kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia, sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang akan dijelaskan berikutnya. Yang kedua ada kiamat kubro, yaitu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total. Yang pertama yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziyaha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memberdaya. Nah, makna yang dapat diteladani dari ayat tersebut bahwa pada hari kiamatlah ganjaran amal perbuatan dipenuhi dengan cukup. Karena sebelumnya manusia hidup di dunia tidak sebenarnya, hanya sementara lalu ia segera sirna. Kenikmatan yang sesungguhnya ada setelah kematian, yakni di surga. Yang kedua yaitu Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, makna dari ayat tersebut dijelaskan bagaimana peristiwa kiamat terjadi dan betapa dahsyat mengerikannya saat kiamat itu terjadi. Maka sungguh sangatlah rugi bagi orang yang tidak mengisi kehidupannya dengan amal kebaikan.
slide selanjutnya. Lalu, apa selanjutnya atau apa periode yang akan dilalui ketika telah terjadi kiamat? Berikut penjelasannya. Tahapan-tahapan kehidupan baru. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Proses dibangkitkannya seluruh makhluk hidup dari alam kubur, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 6. Yang kedua ada Yaumul Harsy. Yaumul Harsy yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yang ketiga ada Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan. Nah, hari ini yaitu hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Pada hari itu, lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan, sebagaimana yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 24. Dan yang terakhir ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan dari Allah. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalan selama ia hidup di dunianya, sebagaimana yang telah Allah firmankan atau jelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Nah, pada slide selanjutnya ada pokok-pokok keimanan pada hari akhir. Apa sajakah? Yang pertama yaitu manusia harus mengimani adanya fitnah kubur. Selanjutnya setelah fitnah kubur akan terjadi kiamat. Yang ketiga, setelah kiamat terjadi maka Allah akan membangkitkan lagi umat manusia. Lalu Allah kumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya hitungan amal-amal perbuatan yang telah diperbuat selama di dunia, apakah baik atau buruk. Lalu setelah itu ada syirat atau jembatan, dan yang terakhir yaitu surga dan neraka. Dari semua pokok-pokok keimanan hari akhir itu, kita harus mengimani dan meyakini akan adanya hal-hal tersebut. Yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Banyak sekali hikmah dari beriman kepada hari akhir yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang dapat saya rasakan yaitu yang pertama, muncul rasa kebencian kepada perbuatan maksiat yang akan menyengsarakan manusia dan mengakibatkan murka Allah. Yang kedua, memberikan ketenangan dan kebahagiaan terhadap orang mukmin atas balasan Allah kelak di akhirat yang berbeda jauh dengan di dunia. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa taat selalu terhadap ajaran Allah untuk beramal baik dengan ikhlas. Dan yang terakhir, semakin tergerak untuk selalu meminta ampun kepada Allah dan senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.